Selamat siang, nama saya Nengtia Agustina Amelia dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Terbuka Pokjar, Jepang. Surat kuasa khusus yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tuan Andi, tepat tanggal lahir Sumedang 15 Juli 1998. Pekerjaan guru, pemberi kuasa atau penggugat. Dengan ini memberikan kuasa kepada nama Adep Setiawan, pekerjaan advokat atau pengacara, alamat kantor Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 10 RT 1 RW 1 Paboton. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku advokat atau penasihat hukum pada Lex Solution berdasarkan surat kuasa ini untuk atas nama pemberi kuasa bertindak sebagai kuasa hukum tergugat dalam perkara perdata perihal prestasi perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi penggugat dan Tuan Budi tergugat seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Berikut seluruh akibat hukum dan tuntutan ganti kerugian. Kuasa ini memberikan hak kepada penerima kuasa untuk 1. Mengajukan gugatan perdata dan Pengadilan Negeri Bogor kelas 1A, menghadap hakim, membuat, menandatangani, serta mengajukan segala surat yang diperlukan. 2. Mengajukan surat, menanggapi jawaban, duplikat, repliks, dan kesimpulan. 3. Mengajukan alat bukti tertulis, saksi-saksi, serta bukti lainnya. 4. Mengajukan sita jaminan dan permohonan eksekusi. 5. Menghadiri atau mewakili dalam setiap persidangan serta melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu untuk kepentingan perkara ini sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. 6. Memberikan, menerima, menandatangani segala tanda terima kwitansi, surat-surat terkait dan segala tindakan hukum lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku sejak tanggal ditanda tangani hingga perkara selesai sepenuhnya. Bogor, 10 Oktober 2025. Pemberi kuasa Tuan Andi, penerima kuasa Adep Setiawan. Surat gugatan perdata perihal gugatan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tuan Andi, tempat tanggal lahir Bogor 12 Mei 1980. Pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Puncak Indah nomor 45, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan, nama Tuan Andi. Tempat tanggal lahir Bogor 3 Februari 1978. Pekerjaan pegawai swasta, alamat Jalan Melati nomor 12, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Posita atau dasar gugatan. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. 2. Bahwa harga tanah disepakati sebesar 1 miliar rupiah dengan sistem pembayaran 2 tahap. Tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta dibayar saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal perjanjian. 3. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran uang muka sebesar 300 juta. 4. Bahwa sampai 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian tergugat tidak melakukan pelunasan sebagaimana yang telah disepakati. 5. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada tergugat namun tidak diindahkan. 6. Bahwa alasan tergugat mengenai belum cairnya pinjaman dari bank bukan merupakan alasan pembenaran secara hukum untuk menunda pelaksanaan kewajiban. 7. Bahwa sebagai akibat dari prestasi tersebut, penggugat telah mengalami kerugian karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain dan terhambat dalam kegiatan usahanya. 8. Bahwa berdasarkan pasal 120-43
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Perdata, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diminta ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Petitum atau tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi atas perjanjian jual beli tanah yang tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat batal demi hukum karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya. 4. Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan tanah yang menjadi objek perjanjian kepada penggugat dalam keadaan semula. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 200 juta sebagai akibat kerugian material dan immaterial. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini. Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bogor, 20 Oktober 2025. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Nengtia Agustina Amelia, advokat atau penasihat hukum. Surat jawaban gugatan. Perihal jawaban atas gugatan perdata. Nomor perkara 588-P-PA-PA-MTP kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Dalam perkara antara Tuan Andi bertempat tinggal di Kecamatan Paboton, Bogor sebagai penggugat, melawan Tuan Budi bertempat tinggal di Kecamatan Cisarua, Bogor sebagai tergugat. Kuasa hukum tergugat. Nama: Nengtia Agustina Amelia, alamat kantor Jalan Tarikolot, Ranjiwetan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2025, dengan hormat, kami selaku kuasa hukum dari tergugat dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan penggugat dengan uraian sebagai berikut. 1. Tanggapan atas pokok gugatan. 1. Tergugat membenarkan bahwa telah menandatangani perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 bersama penggugat seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan nilai 1 miliar rupiah sebagaimana disebutkan oleh penggugat. 2. Tergugat tidak membantah bahwa telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah pada saat penandatanganan perjanjian. 3. Tergugat membantah tuduhan bahwa telah melakukan prestasi dengan itikat buruk. 4. Adapun alasan keterlambatan pelunasan bukan karena kelalaian, melainkan disebabkan oleh proses pencairan kredit dari bank yang tertunda yang berada di luar kemampuan dan kendali tergugat. 5. Penggugat telah menyampaikan permohonan penundaan waktu pembayaran dan tetap memiliki niat baik atau itikat baik untuk melunasi sisa pembayaran tersebut. 6. Berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUHP Perdata, pihak yang tidak memenuhi perikatannya dikarenakan keadaan memaksa atau sebab di luar kesalahannya tidak dapat dianggap prestasi. 2. Dasar hukum dan pertimbangan. 1. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dalam hal ini, tergugat tetap menunjukkan itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya. 2. Penggugat seharusnya dapat memberikan kelonggaran waktu yang wajar sebagaimana asas kepatutan dan kelayakan dalam hukum perjanjian. 3. Karena keterlambatan pembayaran tidak menimbulkan kerugian nyata yang signifikan bagi penggugat, maka tuntutan ganti rugi penggugat adalah tidak beralasan dan patut ditolak. 3. Permohonan atau petitum. Berdasarkan uraian di atas, penggugat
Melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan wanis prestasi karena alasan keterlambatan pembayaran disebabkan hal di luar kesalahan tergugat. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Neng Tia Agustina Amelia, sebagai advokat dan konsultasi hukum. Surat replik nomor 582 PDT.P /PA.MTP. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor, dalam perkara perdata antara penggugat Tuan Andi yang bertempat tinggal di Kecamatan Paboton, Bogor, melawan tergugat Tuan Andi yang bertempat tinggal di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dengan hormat, melalui surat ini, penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik terhadap jawaban tergugat atas gugatan wanis prestasi dalam perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Berikut tanggapan penggugat. 1. Mengenai dalil keterlambatan pembayaran karena belum cairnya pinjaman bank, penggugat menolak sepenuhnya atas tergugat. Perjanjian tanggal 15 Januari 2023 tidak memuat ketentuan apapun yang menyatakan bahwa pembayaran tergantung pada pencairan pinjaman atau kondisi eksternal lainnya. Oleh karena itu, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menunda kewajiban pembayaran. 2. Tergugat telah menyatakan untuk melakukan wanis prestasi berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata. Debitur dianggap lalai apabila dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau setelah diberi peringatan tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali somasi, namun tergugat tidak melaksanakan pembayaran yang tersisa 700 juta rupiah sebagaimana yang telah dijanjikan. 3. Kerugian penggugat nyata dan dapat dibuktikan. Akibat keterlambatan tersebut, tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain selama perjanjian masih berlaku, sehingga penggugat kehilangan potensi keuntungan dan mengalami penundaan hak ekonominya. 4. Permintaan waktu tambahan dari tergugat tidak beralasan. Berdasarkan asas pasta sun pendanda dapat dalam pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karenanya, tergugat wajib memenuhi perjanjian tepat waktu sesuai kesepakatan. 5. Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanis prestasi dan menghukum tergugat untuk 1. Membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah beserta bunga atau denda yang telah ditentukan pada hukum. 2. Mengganti kerugian material dan imaterial yang dialami penggugat. 3. Menanggung seluruh biaya perkara. Demikian replik ini disampaikan agar dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini. Hormat kami, kuasa penggugat Neng Tia Agustina Amelia, 28 Oktober 2025. Surat duplik perihal duplik atas replik penggugat. Perkara wanis prestasi perjanjian jual beli tanah. Nomor perkara 582/PDT.P/2025/PA.MT.
Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor, dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama Tuan Budi, alamat Cisarua Bogor. Dalam hal ini bertindak sebagai tergugat dalam perkara wanis prestasi perjanjian jual beli tanah antara penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi. Dengan ini tergugat mengajukan duplik terhadap replik penggugat dengan uraian sebagai berikut. 1. Tanggapan umum. Tergugat menolak seluruh dalil dan tuduhan dalam replik tergugat kecuali terhadap hal-hal yang telah tegas diakui dalam duplik ini. Tergugat menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan wanis prestasi dan keterlambatan untuk membayar bukan merupakan pelanggaran yang bersifat fundamental, melainkan akibat dari keadaan memaksa, berupa belum cairnya pinjaman dari pihak bank. 2. Mengenai keterlambatan pembayaran, tergugat mengakui bahwa pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah belum dilakukan tepat waktu. Namun, hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal di luar kemampuan tergugat, yaitu proses pencairan kredit bank yang mengalami hambatan administratif. Bukan karena kelalaian, tergugat telah bertindak baik dengan menginformasikan hal tersebut kepada penggugat dan menerima perpanjangan waktu secara wajar. 3. Itikat baik tergugat. Tergugat telah menunjukkan itikat baik dengan 1. Melakukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah tepat pada waktunya. 2. Menjaga komunikasi dengan penggugat dan tidak membatalkan perjanjian secara sepihak. 3. Tetap berkomitmen untuk melunasi sisa pembayaran segera setelah pinjaman cair. 4. Mengenai somasi. Benar bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi, namun tergugat menilai bahwa somasi tersebut dikirim dalam jangka waktu yang telah mencerminkan kesabaran dan itikat baik dalam penyelesaian secara kekeluargaan. Mengingat nilai transaksi yang besar, wajar apabila tergugat membutuhkan waktu tambahan yang tidak terlalu lama. 5. Kerugian penggugat. Dalil penggugat mengenai kerugian ekonomi tidak dapat dibuktikan secara konkret. Penggugat masih menguasai tanah tersebut dan belum mengalami kerugian nyata selain tertundanya transaksi. Karena itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat tidak berdasar hukum. 6. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan. 1. Menolak seluruh dan tuntutan dalam replik tergugat. 2. Menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran yang dilakukan tergugat bukan merupakan wanis prestasi. 3. Menghukum penggugat untuk melanjutkan perjanjian jual beli sebagaimana yang telah disepakati. 4. Menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum dalam penggugat untuk menuntut ganti rugi. 5. Menentukan segala biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Demikian surat duplik ini diajukan agar majelis hakim berkenan mempertimbangkannya dengan seksama. Hormat kami. Bogor, 8 November 2025, tergugat Tuan Budi. Kasus ini menggambarkan wanis prestasi atau cedera janji dalam perjanjian jual beli tanah, di mana Tuan Budi tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh keduanya. Berikut contoh pembuktian yang dapat digunakan untuk pihak penggugat Tuan Andi dalam perkara perdata. Surat pembuktian wanis prestasi nomor 5-SPW-1-Romawi-2024 yang bertanda tangan di bawah ini nama Tuan Andi, tempat tanggal lahir Jakarta 10 April 1980, alamat Jalan Merpati nomor 12 Jakarta Selatan, pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau penggugat.
Dengan ini menyampaikan pembuktian adanya wanis prestasi atau cedera janji yang dilakukan oleh nama Tuan Budi, tempat tanggal lahir Bogor 3 Mei 1978, alamat Jalan Anggrek nomor 45 Bogor, pekerjaan sebagai pegawai swasta. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau tergugat. Fakta dan kronologi. 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, pihak pertama dan pihak kedua telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dengan harga 1 miliar rupiah. 2. Berdasarkan pasal 3 perjanjian, pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 300 juta yang dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2023 sebagai uang muka. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah yang dibayarkan paling lambat tanggal 15 April 2023. 3. Hingga bulan Juli 2023, pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tahap kedua sesuai tenggang waktu yang telah disepakati. 4. Pihak pertama telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi masing-masing tertanggal 20 April 2023 dan 10 Mei 2023, namun tidak mendapat tanggapan dari pihak kedua. 5. Pihak kedua mengemukakan alasan belum mendapatkan pinjaman bank, namun penundaan tersebut tidak diatur dalam perjanjian. 6. Akibat kelalaian pihak kedua, pihak pertama mengalami kerugian, antara lain tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain dan mengalami ketidakpastian hukum atas status tanah tersebut. Bukti-bukti yang diajukan. 1. Salinan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 2. Bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. 3. 2 surat teguran somasi yang dikirimkan kepada pihak kedua. 4. Bukti komunikasi, pesan atau email mengenai permintaan penundaan pembayaran. 5. Surat pernyataan kerugian yang dialami oleh pihak pertama. Dengan demikian, berdasarkan uraian dan bukti-bukti di atas, jelas bahwa pihak kedua telah melakukan wanis prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata, karena lalai memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Demikian surat pembuktian ini dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Jakarta tanggal 15 Januari 2023. Hormat kami, Tuan Andi sebagai pihak pertama. Surat kesimpulan. 25 November 2025. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Nomor 05-SPW-1 Romawi-2024. Perihal wanis prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Ani dan Tuan Budi. Yang bertanda tangan di bawah ini, advokat atau penasihat hukum, nama lengkap Neng Tia Agustina Amelia, penggugat, nama lengkap Tuan Andi, alamat Jalan Merpati nomor 12 Jakarta Selatan. 1. Fakta-fakta yang terungkap. 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi penggugat dan Tuan Budi tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. 2. Pembayaran disepakati dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama sebagai uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayarkan saat penandatanganan. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayarkan paling lambat 3 bulan kemudian, paling lambat 15 April 2023. 3. Tuan Budi hanya melakukan pembayaran uang muka dan tidak melunasi sisa pembayaran hingga lewat waktu 6 bulan setelah perjanjian ditandatangani. 4.
Tuan Andi telah 2 kali melayangkan surat teguran atau somasi, namun tidak direspon oleh Tuan Budi. 5. Alasan Tuan Budi tidak melunasi pembayaran adalah karena belum memperoleh pinjaman dari bank. 2. Analisis hukum. 1. Berdasarkan pasal 1, 2, 3, 4 dan pasal 1, 2, 4, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian dapat dikatakan melakukan wanis prestasi. 2. Tuan Budi sebagai pihak pembeli telah melanggar kewajiban pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, sehingga dapat dianggap melakukan wanis prestasi. 3. Somasi yang telah dikirimkan oleh Tuan Budi sesuai ketentuan pasal 1238 KUH Perdata menjadi dasar bahwa telah terjadi kelalaian atau wanis prestasi dari pihak pembeli. 4. Alasan keterlambatan karena pinjaman bank tidak dapat dijadikan pembenaran hukum, mengingat perjanjian bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana dalam pasal 1338 KUH Perdata. 3. Kesimpulan. 1. Tuan Budi telah melakukan wanis prestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian. 2. Tuan Andi berhak menuntut pembatalan perjanjian jual beli tanah serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian Tuan Budi. 3. Tuan Andi juga berhak menahan atau tidak menyerahkan sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian sebagai pihak pembeli melunasi kewajibannya dan tercapai penyelesaian hukum. 4. Rekomendasi. 1. Disarankan agar Tuan Andi menempuh jalur hukum perdata melalui gugatan wanis prestasi ke pengadilan negeri setempat. 2. Alternatif penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi atau mediasi apabila kedua pihak masih menghendaki penyelesaian damai. Bogor, 19 November 2025. Hormat kami, Nengtia Agustina Amelia. Surat simpulan. Kasus wanis prestasi perjanjian jual beli. 1. Identitas para pihak. Nama lengkap Tuan Andi sebagai penggugat, alamat Kecamatan Cisarua, Bogor. Nama Tuan Budi sebagai tergugat, alamat Kecamatan Cisarua, Bogor. 2. Pokok permasalahan. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara Tuan Andi dan Tuan Budi telah dibuat perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran disepakati dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 300 juta rupiah sebagai uang muka dibayar pada saat penandatanganan. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Namun, hingga 6 bulan setelah perjanjian berlangsung, Tuan Budi tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran. Tuan Andi telah memberi 2 kali peringatan secara tertulis somasi, tetapi tidak ditanggapi oleh Tuan Budi. 3. Analisis hukum. 1. Berdasarkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, debitur dianggap lalai atau wanis prestasi apabila setelah diberikan peringatan atau somasi tetap tidak memenuhi kewajibannya. 2. Dalam hal ini, Tuan Budi telah dinyatakan wanis prestasi karena tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian meskipun telah diberikan somasi 2 kali. 3. Akibat hukum dari wanis prestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, yaitu pihak yang dirugikan, Tuan Andi, berhak menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi. 4. Alasan Tuan Budi menyatakan bahwa dana dari bank belum cair tidak dapat dijadikan pembenaran hukum, sebab hal tersebut merupakan resiko pribadi yang
tidak dibatalkan kewajiban sesuai perjanjian. 4. Kesimpulan. Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa 1. Tuan Budi telah melakukan wanis prestasi dalam perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. 2. Tuan Andi berhak untuk 1. Menuntut pembatalan perjanjian jual beli tanah dan atau 2. Menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kelalaian Tuan Budi. 3. Apabila diperlukan, pihak penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat untuk meminta perlindungan hukum dan pemulihan hukum. Bogor, 26 November 2025. Nengtia Agustina Amelia.